Judulnya On Demand Day Parlemen. Ya. Nggak marah kan judulnya itu? On Demand Day Parlemen. Marah nggak? Hah? Marah nggak Bang Fadli? Kalau judulnya On Demand Day itu sebetulnya baik atau buruk sih? Bagus dong. Oh bagus. Bang Fadli, jadi itu Anda aslinya orang Awak? Ya, ibu bapak saya orang Payakumbuh. Tapi Anda maju mewakili Jawa Barat. Betul. Anda Dari berkhianat Bogor. terhadap Ranah Tapi Minang ini. 5 jam. Bisa-bisanya mengkhianati tanah kelahiran orang tua. Orang Minang itu kan terkenal sebagai perantau. Ah. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mutia Hafid satu dari sedikit sesungguhnya perempuan yang berhasil masuk parlemen. Makin lama adik-adik makin sedikit nih perempuan yang ada duduk di parlemen. Kenapa ya Mut? Kenapa tampaknya susah sekali buat kita-kita ini untuk duduk menjadi wakil rakyat? Tidak ada yang milih atau karena apa? Enggak kok, enggak susah. Mungkin yang perempuannya justru yang belum banyak berminat. Jadi begitu. mumpung di sini saya lihat di barisan terdepan banyak sekali perempuan. Harus maju dan jangan mau kalah sama yang pria. Tapi tidak pernah dianggap enteng kan sama yang laki-laki? Malah justru Kadang-kadang begitu sih. Enggak, teman-teman Begitu. dari sini enggak, tapi karena perubahan mungkin dulu tidak biasa seperti ini, ada perempuan yang berbicara lantang di parlemen dan lain-lain, sehingga yang laki-laki mungkin juga perlu waktu untuk belajar lebih menghargai. Belajar untuk berhadapan dengan wanita-wanita, perempuan-perempuan perkasa ya. Harus belajar bapak-bapak ini. Baik. Bang Akbar, jadi dulu Anda wartawan, sempat juga pengusaha, tapi kemudian menjadi politisi. Sampai sekarang masih wartawan. Sampai sekarang masih merasa wartawan, tapi digajinya beda, gaji wartawan beda sama gaji politisi. Kenapa akhirnya mau terjun jadi politisi? Pengen mencoba banyak hal. Betulkah politik itu kotor? Betulkah politik itu hanya untuk kepentingan sendiri? Betulkah politik itu tidak bisa berbuat untuk banyak orang? Tesis-tesis ini saya uji di DPR dan sebagian benar. Sudah sepanjang karir Anda sudah mencapai titik merasa kapok, putus asa, atau tidak kenal kata itu? Enggak. Hidup ini harus diperjuangkan. Sebab ketika Anda tidak memperjuangkannya, Anda selesai sebagai manusia. Kalau yang di ujung sana, kisah hidupnya juga menarik. Pernah di penjara, sekarang anggota parlemen. Dulu oposisi, sekarang partainya partai berkuasa, pemenang pemilu. Anda memaknai roller coaster perjalanan kehidupan Anda itu bagaimana? Bagi saya seluruh perjalanan tadi itu lebih memperkaya saya. Saya mencoba melihat politik dari sisi di luar sistem, bahkan menentang sistem menjadi di dalam sistem. Itu bisa membantu saya memahami bagaimana rasanya saya ada di posisi seperti Fadli sekarang misalnya. Karena kebetulan saya pernah ada di posisi yang sekarang ditempati Fadli, menjadi kekuatan penyeimbang di dalam sistem. Jadi lebih bisa berempati terhadap posisi oposisi sekarang. Saya kira dalam demokrasi syaratnya harus empati. Kita harus memahami cara pandang orang lain. Sebagaimana saya juga dalam kehidupan pribadi, saya mencoba menciptakan keragaman. Kebetulan tanah Sumatera Barat bukan asing bagi saya. Istri saya orang Bukit Tinggi, jadi saya juga memahami. Meskipun saya orang Jawa, istri saya orang Bukit Tinggi, saya bisa memahami keindonesiaan dari kacamata orang Minang lewat istri saya. Oke. Harus dibuktikan, karena sudah bawa-bawa istri, sudah bawa-bawa pasangan, harus dibuktikan. Apa istimewanya orang Minang? Gadis Minang istimewanya apa? Saat saya memutuskan menikah gadis Minang, saya berpikir saya menikahi anak cucunya Syahrir, Tan Malaka, Nasir, Hatta dan sebagainya. Luar biasa. Kalau kita bicara DPR, persepsi yang muncul sayang sekali buruk. Ada yang mengasosiasikan DPR dengan kata-kata malas, korup, kalau datang sidang tidur, main gadget. Ada yang sempat tertangkap kamera nonton film porno waktu itu. Ada banyak hal yang buruk-buruk tentang DPR. Saya mau tanya jujur deh, kalau mendengar berbagai
kalimat yang buruk, berbagai makian terhadap DPR. Itu tersinggung tidak Bang Fadli? Ya ini kita harus jadi introspeksi ya. Saya kira politik itu adalah sesuatu yang netral, tergantung politisinya. Saya yakin bahwa DPR ke depan ini akan menjadi DPR yang akan kerja keras, karena akan menjadi penyeimbang dari eksekutif, akan jauh lebih sedikit masalah-masalah korupsinya. Ada pepatah yang mengatakan gini, kalau orang baik-baik itu hanya berdiam di luar, maka yang berkuasa itu akan orang-orang yang punya niat jahat. Saya kira kita yang ada di depan ini mudah-mudahan punya niat baik ya, dan akan berusaha terus menjadi orang baik, dan kita akan mengubah dan bertanggung jawab terhadap tugas fungsi kita sebagai anggota DPR untuk merepresentasikan rakyat dan mengubah citra-citra buruk itu. Berusaha untuk mengubah citra, tapi sebelum kembali mengubah citra, kalau dengar makian tentang DPR tuh paling sakitnya yang paling bikin kuping merah itu apa? Saya bisa memahami ketika orang mengkritik wakil rakyatnya, karena rakyat merasa bahwa itu wakil saya. Kamu ada di gedung itu dengan otoritas yang kamu punya, dengan fasilitas yang kamu nikmati, itu karena suaraku, jadi wajar. Nah, kalau dari semua cap tadi, mana yang paling menyakitkan? Bagi saya korupsi. Korupsi? Tidak setiap anggota DPR motivasinya itu uang. Motivasi saya, dan saya yakin teman di sini motivasinya politik. Saya punya cita-cita. Fadli Pumut Akbar punya visi tentang masyarakat. Dan ingin lihat masyarakat yang baik itu lahir dari tangan kita. Kita ingin terlibat dalam perbuatan baik itu. Yang paling menyakitkan dibilang korup. Buat Bang Akbar yang paling sakit dibilang apa? Saya tidak perlu sakit hati ketika dibilang korup karena memang tidak pernah ada niat di dalam hati saya. Tetapi begini, di antara 560 orang anggota DPR itu ada banyak yang baik, ada banyak yang berhati mulia. Yang menyakitkan bagi saya adalah ketika kemudian serangan seperti itu datang, semua yang baik-baik itu, dan saya merasa juga bagian dari itu, mudah-mudahan saja, insya Allah, itu juga kena. Maka kemudian yang membuat hal DPR ini menjadi berat adalah meminta orang-orang baik itu masuk. Ya, betul. Saya berharap, saya yakin di ruangan ini banyak orang baik-baik. Marilah masuk ke DPR, ambil alih kendali negara ini, dan niatkan di dalam hati diri kita bahwa negara ini bisa kita perbaiki. Oke, tapi ada dua hal yang kemudian terlintas di otak. Banyak kok orang baik begitu masuk DPR jadi buruk juga. Jadi jangan-jangan sistemnya yang membuat buruk. Yang kedua tidak semudah itu bisa mengajak orang masuk politik, karena dari awal jujur saja melihat politik itu sesuatu yang tampaknya jelek, buruk. Pejabat negara atau seseorang yang memiliki otoritas itu yang merusaknya itu ada satu sebenarnya, gaya hidup. Ketika dia tidak bisa mengendalikan gaya hidupnya, maka rusaklah dia. Oke. Mutia mau menambahkan? Kita tidak dalam posisi bersedih hati ataupun mau marah balik gitu kepada siapapun yang kemudian menganggap semua anggota DPR seperti itu, karena memang itu konsekuensinya dengan kondisi DPR RI yang saat ini memang perlu diakui masih begitu banyak yang harus dibenahi, yaitu sesuatu yang harus kita telan tanpa kemudian teriak balik kepada yang memberi. Jadi Anda telan semua tuh berbagai kritikan? Ya harus dimakan konsekuensinya, sudah pilihan hidup. Sistem DPR atau parlemen diadakan di dunia itu untuk membuat konflik dan perbedaan pendapat di masyarakat tidak ditarungkan di lapangan oleh kelompok masyarakat satu dan kelompok masyarakat lain.